adalah kehormatan dan kebahagiaan Tuhan, kalau kami boleh terus ada dalam hadirat-Mu. Sebab kami tahu satu hari saja di pelataran-Mu, lebih dari 1000 hari di tempat lain. Tidak ada yang lebih baik daripada setiap hari kami tinggal dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur kami masuk tahun 2015 ini dengan sebuah destiny Tuhan yang luar biasa. Kami tahu ini merupakan tahun yang sangat ajaib. Semua yang Tuhan janjikan sedang digenapi dengan cara-Mu yang luar biasa. Hari ini kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami datang dengan iman dan dengan roh iman menyelubungi kami. Bahwa apapun yang Tuhan katakan jadi ya dan amin. Sungguh kami butuh roh hikmat, roh wahyu dan roh pengertian. Berikan semua kami pengertian ya Tuhan. Sebab kalau kami mengerti akan maksud-Mu, segalanya kami lakukan dengan cara yang berbeda. Kami juga membutuhkan hikmat-Mu Tuhan, untuk tahu apa yang harus kami lakukan. Tapi kami juga butuh pewahyuan daripada-Mu, sebab sepatah kata dari Tuhan kami akan mengubah segala-galanya. Bicara ya Tuhan, buat anak-anak-Mu menangkap hati-Mu dan mengerti akan rencana-Mu. Kami tahu malam ini kami diubah dan diberkati Tuhan. Dan kami berikan segala kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan dan Raja kami. Sebab sungguh semuanya datangnya daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap diberkati dan diubah hidupnya berkata, amin. Berikan kemuliaan buat Yesus kita. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara sekalian, kemarin kita sudah belajar tentang perjanjian dan generasi Yoel. Tadi jam 1 Radio Rema menyiarkan ulang akan apa yang semalam atau kemarin sore sudah kita lakukan. Tadi pagi kita bicara tentang perjanjian Nuh. Salah satu yang hebat adalah itu merupakan perjanjian pengangkatan. Dan saya percaya kita adalah bagian daripada itu. Nah, hari ini kita akan bicara tentang generasi dan perjanjian Yosua. Dan saya berdoa hari ini, saya minta nanti saudara tiap Anda tulis permohonan doamu, kerinduan hatimu, bahkan yang engkau berkata ini paling susah. Nanti kita bawa di hadapan Tuhan, karena itu adalah bagian daripada perjanjian Yosua. Nah saudara sekalian, sebelum kita masuk itu, dari kemarin sampai dengan tadi pagi, saya share tentang hari-hari ini ternyata adalah hari-hari yang luar biasa. Dan sekali lagi, Tuhan yang kita sembah ini Tuhan yang mengerjakan segala sesuatu dengan perhitungan. Dia bukan Tuhan yang sebetulnya hanya spontanitas, kemudian hanya sporadis, mengerjakan apa yang dia mau tanpa menghitung. Maka saya berkata sebagai orang percaya, mari belajar akan hukum-hukumnya. Bahkan saya berdoa semua kita akan makin hari, makin belajar bagaimana cara Tuhan menghitung. Sebab kalau kita nggak bisa menghitung, itu akan masalah. Beberapa hari ini saya membaca beberapa media dan menulis akan sebuah cerita yang terjadi di India. Mungkin Anda pernah membacanya, tadi saya juga baca lagi di media yang lain, diceritakan akan kisah ini. Mungkin kisah ini merupakan kisah yang menjengkelkan, keterlaluan dan tidak masuk akal, sehingga kemudian menimbulkan sebuah masalah. Buat Anda yang belum membaca, saya ceritakan kisahnya. Sekedar mengencourage Anda dan saya, mari belajar menghitung. Ada 2 orang kekasih, sepasang kekasih, yang berniat untuk menikah,
Dan kemudian pada waktu itu, yang pria sudah dilamar, mereka kemudian memberikan akan mas kawin. Saya nggak tahu bagaimana persis hitungannya. Dan mereka sudah menjalani akan beberapa ritual mereka. Sampai kemudian pada ritual terakhir, sebelum mereka memutuskan akan menikah. Nah, pada waktu mereka sampai di ritual terakhir mereka, maka pengantin perempuan ini tiba-tiba bertanya kepada calon suaminya. Dia bertanya, suamiku, 15 tambah 6 berapa? Dia hanya bertanya begitu, dia berkata, calon suamiku, 15 tambah 6 berapa? Dan laki-laki ini tiba-tiba kaget, dan dia mikir begitu lama, setelah sekian menit, berkata, 17. Begitu dia dengar 15 tambah 6, 17, hari itu dia berkata, batal kawin. Dan gadis ini bernama Lovely. Luar biasa, saudara. Dia membatalkan pernikahan, gara-gara calon suaminya ditanya, 15 tambah 6, 17. Menurut saudara, 15 tambah 6 berapa? Silahkan kawin dengan dia, kalau Anda mau. Nah, saya hanya mau berkata, manusia saja mengharapkan orang lain, temannya, sahabatnya, calon suaminya, ngerti menghitung. Dan saya mau mengencourage setiap saudara, mari belajar menghitung, karena Tuhan ternyata bekerja dengan sebuah perencanaan yang sempurna dan luar biasa. Nah, sekarang saya mau tunjukkan, karena ini begini saudara, Tuhan bicara ke saya kemarin siang. Kita ada tamu, Pak Dubes dari Fiji sedang jadi tamu kita. Kemarin saya jemput di airport, dan Tuhan dari pagi berkata, nak, aku mau bicara dengan kamu. Jadi saya titipkan ke Pak Tim, saya titipkan ke Pak Victor, ke teman-teman. Saya bilang tolong ditemani dengan baik, kemana perginya tolong didampingi. Beliau ingin belajar mengapa dan apa yang kita kerjakan sampai dengan hari ini. Dan beliau masih sampai dengan besok siang akan ada di Semarang. Lalu kemudian saya temenin, saya sambut, welcome, terus kemudian masuk ke mobil, saya pulang, saudara. Saya pulang, saya menghadap Tuhan, saya berdoa, saya bilang, Tuhan, apa yang Engkau ingin katakan? Dan pertama Tuhan berkata, Sabtu, Minggu pagi, dan kemudian dia berkata, Minggu sore, bicarakan perjanjian yang berbeda. Karena ini akan mengcover lebih banyak lagi buat semua jemaat dan keluarga Bahtera. Tapi kemudian Tuhan berkata, aku juga mau tunjukkan sesuatu yang ajaib buat kamu. Saudara, kalau Anda mengingat, tanggal 1 sampai dengan tanggal 12 Maret, kita didorong untuk puasa daging. Saya mau tanya, siapa yang 12 hari Anda puasa, tidak makan daging sama sekali? Angkat tangan. Oke, banyak sekali. Terima kasih. Saya bersyukur dari orang tua, orang muda, anak-anak. Ada yang berkata, ngapain begitu, ngapain begini? Saudara, mari belajar nurut dengan Tuhan. Sebab kalau hal kecil, kita banyak berbantah. Lalu Anda buka Alkitab, Anda buka Taurat, Anda buka bahasa Girika, Anda buka, itu percuma sebetulnya. Sebab Tuhan melihat hatimu. Sebagian ada orang berkata gini, buat apa puasa-puasa zaman anugerah? Sebetulnya dasar hatinya berkata, saya doyan makan, tidak kuat puasa. Itu aja. Tapi karena kita malu, maka kita menggelembungkan itu sebagai sesuatu isu teologia. Konyol menurut saya. Tapi saya bersyukur, sebagian besar Anda melakukannya, ada yang puasa, orang tua melakukannya, anak muda melakukannya, anak-anak kecil melakukannya. Nah, tentu pada hari-hari awal sebenarnya ada banyak pertanyaan. Usus boleh tidak? Itu kan bukan daging. Dijawab, kalau ini ribs, tulang iga, boleh nggak? Itu kan balung, bukan daging. Ada yang bertanya, kalau jeroan, itu kan daging, bukan. Kalau kita pesan sate, dagingnya tok ya tanpa jeroan. Berarti jeroan kan bukan daging.
Anda pernah dengar orang begitu? Kalau saya minumnya makan sup, tapi kaldu daging. Nggak makan dagingnya kok, hanya kaldunya. Ada yang berkata begini, nah kalau kegigit sedikit. Di situ kadang kita merasa sedih, saudara. Jawabannya cuma karepmu. Sebab kita terus menawar tidak ada gunanya. Well anyway, saya mau berkata, waktu puasa saya melihat berbagai tanda petik aliran, saudara. Ada yang alirannya sangat halus. Dia makannya telur goreng, kasih kecap, kasih sambal. Tidak terlalu menderita sih sebetulnya. Tapi ada orang-orang yang berkata, tidak ada daging sama sekali. Sayur dan buah-buahan. Ada yang berkata, nasi tidak sama sekali. Sayur dan buah-buahan. Ada yang lebih super keras. Sayur tidak boleh dimasak. Istilahnya tidak boleh melewati api. Jadi kalau Anda kasih makan pecel, dia berkata, jangan direbus. Jadi pemakan tumbuh-tumbuhan selama beberapa hari. Tapi saya mau berkata, apapun hatimu kalau engkau karena lakukan karena Anda cinta Tuhan, Tuhan menghormati saudara. Amen. Nah, yang tidak lakukan, tidak puasa sama sekali, boleh angkat tangan? Terima kasih, mulai besok 20 hari Anda lakukan. Saudara, anak saya yang kecil, nah ini saya nggak bisa masuk, nggak ngerti, saya nggak ngerti. Pada waktu hari ke-12, selesai hari ke-12, kami pas kumpul di Bandung, hari itu Pak Yusak ulang tahun, kami buka makan daging kami dengan babi kecapnya Bu Yusak. Terasa surga loh. Tapi anak saya yang kecil berkata, Papi, Tuhan bilang mulai besok harus nyambung dengan puasa Ester. Jadi sekarang dia puasa Ester, tidak makan, tidak minum. Ini sudah hari kedua, besok. Kamu selesai kapan? Besok siang. Besok siang. Saya lihat masih oke. Teruskan Sasa. Puji Tuhan, saya belum pernah disuruh Tuhan puasa Ester. Mungkin karena nama saya bukan Ester, saudara. Tapi saya berkata, saya menghargai, saya menghormati mereka yang melakukan karena cintanya kepada Tuhan. Oke, puasa selesai. Nah, kemudian Tuhan berkata begini. Dari tanggal 12, perhatikan baik-baik. Dari tanggal 12, sampai dengan tanggal 20 puncaknya, dia berkata, buat doa peperangan. Buat deklarasi, angkat perjanjianku. Nah, kita melakukan dari tanggal 12. Lalu kemudian tanggal 13 kita melakukan. Kemarin tanggal 14. Pagi hari Tuhan berkata kepada saya, nah, coba kamu lihat, ada yang tidak kebetulan. Saya bilang, apanya Tuhan? Kalau Anda hitung, dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 20, total ada 9 hari. Tanggal 20 Maret nanti, itu hari Jumat, persis adalah hari ke-9. Dan semua kita mengerti, tanggal 20 Maret nanti, itu akan ada namanya gerhana matahari total. Walaupun Indonesia tidak melihat, tapi di bagian belahan utara dari dunia ini, makin ke utara akan makin jelas. Itu akan kelihatan yang namanya gerhana matahari total tanggal 20. Dan jam WIB adalah jam 5:18 sore hari. Karena itu mulai jam 5 kita sudah akan nyembah Tuhan. Oke? Teman-teman yang masih kerja, begitu pulang kerja, datanglah ke gereja. Pak, nggak mandi dulu. Dalam hal ini Anda diampuni. Langsung aja. Bawa parfum sedikit, semprot 3 kali, masuk gereja, semua akan aman. Sebab gerhananya jam 5:18. Dan Tuhan berkata, buat deklarasi nak, di jam itu. Nah sekarang saya mau jelaskan kepada Anda. Pada hari ke-9 kita perang, maka dunia akan mengalami gerhana matahari total. Berarti ada bagian dari bumi ini yang mengalami kegelapan. Terus Tuhan berkata,
Kamu baca di Alkitab. 10 tulah aku jatuhkan kepada Mesir di zaman Musa. Dan tulah ke-9, kalau Anda baca, adalah kegelapan. Saudara, kita tidak mendesain itu. Tapi Tuhan berkata, 9 hari kamu doa, dan tiba-tiba dia berkata nanti pada hari ke-9, tanggal 20, ternyata itu persis dengan tulah ke-9. Tanggal 20 Maret akan ada kegelapan, akan ada gerhana matahari total, tapi sebetulnya di zaman Musa, tulah ke-9 adalah kegelapan. Pada waktu saya menyadari ini, saudara, maka saya berkata ini sesuatu yang aneh sekali dan sesuatu yang sangat luar biasa. Lalu kemudian ada yang menarik sebetulnya. Dengarkan baik-baik, saudara. Tanggal 20 Maret nanti ternyata bertepatan dengan tahun baru keagamaan Yahudi. Orang Yahudi punya beberapa tahun baru, yang Rosh Hashanah itu untuk yang dunia modern. Tapi sebetulnya yang diperintahkan Tuhan di Taurat, itu tanggal 1 bulan Nisan. Dan tahun ini, jatuhnya tepat tanggal 20 Maret nanti, adalah tanggal 1 bulan Nisan. Nah sekarang mari kita lihat ayatnya, supaya kita makin jelas. Keluaran pasal yang ke-12, ayat yang kedua. Keluaran pasal 12, ayat yang kedua. Tuhan berkata, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Nah, saudara sekalian, kalau Anda membaca, pada waktu tulah ke-9 selesai, lalu kemudian tulah ke-10, dan langsung di saat yang sama terjadi eksodus. Di zaman Mesir, ketika Tuhan membuat kegelapan, sebetulnya Tuhan berkata, dewamu adalah dewa Ra, dewa matahari. Aku kalahkan dewamu. Jadi tanggal 20 nanti, itu bukan hari kegelapan buat kita, tapi hari kemenangan Tuhan yang luar biasa. Nah, bertepatan dengan Nisan tanggal 1, itu merupakan eksodus bagi Israel, dan Israel merupakan bangsa lahir tanggal itu, karena mereka masuk ke Mesir ratusan tahun sebelumnya hanya keluarga dari Yakub. Begitu mereka keluar, kira-kira 2 juta penduduknya. Dan mereka sudah menjadi sebuah bangsa. Dan mereka menyebutnya mulai 1 Nisan, itu merupakan tahun baru raja-raja. Semua pemerintahan raja-raja itu dihitung berdasarkan akan 1 Nisan. Dan yang menarik di bulan Nisan, yang tanggal 20 nanti kita akan masuki, ternyata di bulan itu Abraham, Ishak dan Yakub mati, lahir dan mati di bulan yang sama. Menarik sekali. Nah, sekarang saya teruskan lagi. Di zaman Musa, terjadi yang namanya kegelapan. Tidak lama kemudian, terjadi eksodus. Mereka keluar dari Mesir. Terulang lagi dengan dahsyat di zaman Tuhan Yesus. Ketika Tuhan mati, terjadi kegelapan lagi. Gerhana matahari terjadi lagi. Dan peristiwa kematian Tuhan mirip dengan hari-hari ini. Di mana gerhana matahari diapit oleh 2, kanan kiri, 2 gerhana bulan. Ketika Yesus mati, ada kegelapan, maka yang terjadi adalah penebusan atau redemption. Ingat zaman Musa, kegelapan terjadi, kemudian eksodus hasilnya. Zaman Yesus, kegelapan terjadi waktu dia mati, penebusan atau redemption hasilnya. Maka saya percaya di tahun ini kegelapan terjadi, yang terjadi adalah apa? Yobel besar adalah hasilnya. Dan ini kita hidup di tahun ini. Nanti saya akan jelaskan lebih jauh. Saya kalau baca ini saya bilang, Tuhan,
Tuhan Engkau menghitung semuanya. Saya sudah pernah mengatakan berkali-kali, Dia Tuhan yang suka mengulang. Sebab semua ada tatanannya. Pengulangan di titik-titik penting, itu merupakan penetapan Tuhan. Nah, poin yang kelima saya tulis di sini, sebetulnya tanggal 1 Nisan, itu ribuan tahun, sekian abad yang lalu, pertama kali kemah pertemuan Musa didirikan, saudara. Terjadi tanggal 1 bulan Nisan. Nanti saya minta semua Anda bisa ikut hadir. Kita nyembah Tuhan sama-sama. Karena banyak hal yang terjadi sebetulnya di tanggal itu. Mari kita lihat Keluaran pasal 40 ayat yang ke-17. Kitab Keluaran pasal 40 ayat yang ke-17. Dan terjadilah dalam bulan yang pertama tahun yang kedua, pada tanggal 1 bulan itu, bulan yang kemana? Yang pertama, 1 Nisan, maka didirikanlah kemah suci. Ingat, kemah suci berdiri tanggal 1 bulan Nisan. Kalau tahun ini bertepatan Jumat nanti tanggal 20. Sekarang masih di pasal yang sama, ayat yang ke-34 dan ayat yang ke-35. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Mari percaya, ada sebuah kabut kemuliaan Tuhan yang ajaib akan turun di atas umat dan gerejanya. Saudara, ini tahun yang luar biasa. Tapi dalam catatan yang saya buat, saya mempelajari bahwa tanggal 1 Nisan sekian abad yang lalu, Raja Hizkia mendedikasikan kembali akan bait Allah yang di Yerusalem. Lagi-lagi bicara soal bait Allah, dan Raja Hizkia mendedikasikan kembali. 1 Nisan sekian abad yang lalu, ada seorang raja bernama Koresi atau Cyrus, dinobatkan menjadi raja. Saya beritahu saudara, Nabi Yesaya beberapa ratus tahun sebelumnya sudah menubuatkan akan munculnya raja yang bernama Koresi atau Cyrus. Dan siapa raja ini? Dengan hebat Yesaya bahkan menulis namanya. Dan raja inilah yang mengeluarkan dekret mengizinkan orang Yahudi kembali ke Yerusalem setelah mereka dalam pembuangan di tanah Babel. Ini Raja Persia, dan dia keluarkan dekret, dia berkata orang Yahudi boleh kembali ke tanahnya sendiri. Saudara, kalau itu bukan dari Tuhan, tidak mungkin. Dan di waktu-waktu yang tidak terlalu jauh dari itu, untuk pertama kali orang Yahudi kembali ke Yerusalem, terjadi tanggal 1 bulan Nisan, dipimpin oleh seorang ahli Alkitab yang bernama Ezra. Orang ini mengajar tentang firman, diberi penjelasan supaya orang ngerti tujuannya. Dan saya mendengar itu kata mimbar itu pertama kali muncul di zaman Ezra. Kalau Anda baca, itu luar biasa. Dan yang terakhir, saya tulis, ada seorang hamba Tuhan menulis menarik sekali. Dia berkata, tahun 2015, tahun kita ini. Kalau dilihat dari angka orang Ibrani atau Yahudi, maka mereka menyebut 2015. Angka itu dengan kata hapak. Dan kata hapak itu artinya turn around, berputar, berbalik, atau transform, diubah. Dengan kata lain, 2015 artinya pembalikan keadaan. Saudara, kalau Anda hidup dan saya hidup di tahun ini hapak. Namanya saja pembalikan keadaan. Mari percaya di tahun ini semua kita keadaannya dibalik. Dari yang tidak baik jadi luar biasa. Dari di bawah jadi di atas. Dari ekor jadi kepala. Amen, saudara. Dari orang yang berhutang berhenti. Bebas dari hutang ini, yobel besar. Pak,
susah buat saya percaya. Mari percaya imannya Abraham. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun dia percaya. Itu kekristenan. Saudara, ini menarik sekali. Tanggal 12 yang lalu Pak Yusak ulang tahun ke-80. Kalau Anda lihat di internet itu ada program sebetulnya, di mana Anda masukkan akan tanggal, bulan, dan tahun lahirmu, maka akan dikonversi ke dalam tahun penanggalan Yahudi. Lalu akan ketemu bahwa tanggal dan bulan tahun berapa, tanggal dan bulan Yahudi itu apa di tahun lahirmu itu, maka saudara akan kelihatan itu terjadi apa saja. Pada waktu Pak Yusak berusia 80 tahun, kita sedang menanti beliau lagi terbang menuju ke sini. Kalau Tuhan izinkan, ya keburu. Kalau Tuhan tidak izinkan, ya makan durian dengan saya di belakang nanti. Tapi saya mau beritahu, pada waktu dia ulang tahun dikonversikan, nah jangan tanya, Pak itu programnya apa? Tadi siang ngeheng, saudara. Rupanya orang Indonesia, orang Semarang, masukkan namanya semua, yang sana mesinnya teler, lerense, tidur mereka, heng, saudara. Nggak tahu berapa lama, tadi sore ngelemot lagi. Mereka berkata, kita ketawa, ini pasti orang Yahudi bingung nih. Ada apa dengan orang Indonesia ini? Kok semua pengen ngerti? Tapi menarik sekali, pada waktu Pak Yusak itu lahir, sebetulnya di masa itu peringatan dari matinya Musa. Ibu Nani ini yang pernah bercerita dengan kami pada waktu berdoa sama-sama, Tuhan berkata kepada Pak Yusak, namamu Yusak. Saudara tahu ketika Tuhan memberikan perintah pertama kali kepada Yosua, perkataan Tuhan apa? Moses is dead. Musa sudah mati. Sebetulnya tidak ada orang tahu matinya bahkan di mana. Mayatnya disingkirkan Tuhan. Cuma Tuhan yang berkata, hambaku Musa, Moses is dead. Musa sudah mati. Dan dengan perkataan Musa sudah mati, maka Yosua ambil alih akan kepemimpinan membawa umat Israel masuk tanah perjanjian. Luar biasa ini. Tadi kita ngecek dengan banyak, Pak Hengki coba cek, bangga. Pada hari dia lahir, itu peringatan Ishak disunat. Cuma saya belum tahu apakah beliau disunat atau belum. Yang jelas sunat hati. Ada lagi, beberapa memasukkan namanya nggak terjadi apa-apa. Rada panik, loh kok nggak terjadi apa-apa? Saya menghibur, saya berkata, artinya engkau adalah history maker. Bahwa tanggal itu engkau yang lahir sendiri. Tidak usah orang lain, lu lahir pada hari itu. Neng, 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 lahirlah engkau, history maker. Lalu pada bahagia, saudara. Saudara sekalian, tidak usah Anda carilah seperti itu masalah. Dan tidak bisa menang dengan posisi saya. Sebab 20 Maret itu satu nisan, everything is there, semuanya di situ. Tapi saya mau berkata, Tuhan yang kita sembah punya semua hitungan yang luar biasa. Dan ada rencana Tuhan atas kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Nah sekarang mari kita belajar tentang yang namanya perjanjian Yosua. Saya mau ajak Anda lihat dalam Yosua pasal yang ke-10. Ingat nanti kita akan masukkan semua permohonan doa saudara. Kalau Anda tidak membawa kertasnya, tolong Anda tulis di amplop persembahan aja bagian belakang. Oke? Yosua pasal yang ke-10. Kalau Anda sudah sampai pasal 10, lihat pada ayat yang ke-7. Berkaitan dengan apa yang Tuhan perintahkan, sebenarnya ini yang terjadi. Yosua 10, lihat pada ayat yang ke-7. Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal, dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia. Semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau.
Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel, sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon, mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon, dan memukul mereka mundur sampai dekat Aseka dan Makeda. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel, dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Aseka, sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak daripada yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, "Matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon." Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit, dan lambat-lambat terbenam, kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu. Saya ulangi lagi. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Kemudian Yosua dan seluruh orang Israel yang menyertainya pulang kembali ke tempat perkemahan di Gilgal. Saudara sekalian, berkaitan dengan Tetrat Blood Moon dan gerhana matahari total, ini sesuatu yang penting. Saya mau tunjukkan beberapa hal apa yang sebenarnya Tuhan berikan buat kita lewat yang namanya perjanjian dan yang dibuat oleh generasi Yosua. Yang pertama, kalau Anda membaca, Alkitab mengatakan, belum pernah terjadi seperti sedemikian Tuhan mendengarkan doa permohonan seorang manusia. Hari ini, kita akan lakukan apa yang Tuhan katakan. Naikkan permohonan. Pernah Yesus berkata kepada para muridnya, sampai hari ini kamu belum pernah minta. Dan dia berkata, mintalah. Saudara, ini merupakan hari yang spesial. Dan saya berdoa, Anda keluar dari hati, minta yang di hatimu. Mari percaya dengan roh iman. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tetap kita percaya. Sebab yang berperang buat kita adalah Tuhan. Kalau Anda membaca di dalam The Message, akan luar biasa sekali. Karena dikatakan dengan sangat ekstrim menurut saya, tapi ini kuat sekali. Alkitab mengatakan, there has never been a day like that before or since. Tidak pernah ada hari seperti itu, sebelumnya atau setelah itu, God took orders from a human voice. Tuhan terima perintah dari manusia. Luar biasa. Belum pernah terjadi, kata Alkitab. Dan setelah itu tidak terjadi lagi. Tuhan terima perintah dari manusia. Saudara, menurut saya, baru setelah peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus, di mana kita punya akses langsung ke Tuhan, maka yang namanya doa itu didengar oleh Tuhan secara luar biasa. Tapi ini yang sebenarnya Tuhan mau berikan buat kita. Mengapa saya minta Anda tulis kerinduan hatimu? Sekalipun kau berkata, Pak, nggak ada dasarnya. Mana mungkin terjadi? Saudara, kalau secara manusia sudah tidak mungkin terjadi, mari percaya Tuhan memungkinkan semuanya itu. Generasi ini dan perjanjian Joshua ini adalah perjanjian yang luar biasa.
Bahkan Tuhan mengatakan, Alkitab berkata, belum pernah Tuhan terima perintah dari manusia. Kita tidak sedang memerintahkan Tuhan. Tidak, saudara. Tapi saya belajar makin lama, yang namanya otoritas, kuasa perkataan, Tuhan sebetulnya berikan buat kita. Alkitab mengatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, dia makan buahnya. Kalau Anda mendengar dari hati orang percaya, diselamatkan, dari mulut orang mengaku, dari hati orang percaya dibenarkan, dari mulut orang mengaku, diselamatkan. Begitu ada confession, pengakuan dari mulut kita, itu terjadi. Saudara, tetapi Alkitab mengatakan dalam kitab Yosua, belum pernah dalam sejarah ada suara manusia bisa memerintah Tuhan. Tapi saya mau berkata sekali lagi, ini bagian daripada perjanjian dan generasi Yosua. Siapa yang percaya, lambaikan tangan saudara. So, nanti lakukan dengan iman, karena semua yang kita lakukan tanpa iman, Tuhan tidak akan berkenan. Yang kedua, poin yang kedua. Kalau Anda membaca, kenapa Yosua menghentikan matahari dan bulan? Simpel sebetulnya. Sebab dia ingin menyelesaikan perangnya hari itu. Di zaman itu ketika matahari terbenam, orang berhenti berperang. Kalau sekarang kebalik, matahari terbenam, orang baru mulai perang. Orang dulu lebih kesatria. Kalau perang berhadapan, orang sekarang pakai teknologi dan sembunyi. Dia kalau nembak rudal, kiloan meter. Musuh nggak bisa balas, saudara. Kecuali punya senjata yang serupa. Nah, untuk apa sebetulnya bahkan matahari dan bulan dihentikan, istilah Alkitab? Untuk menyelesaikan akan perangnya sehingga tuntas. Mari kita lihat apa yang Tuhan katakan. Kalau Anda lihat, sebenarnya ini merupakan bagian daripada menuntaskan semua tugas kita. Tapi sekaligus saya berkata, perjanjian Yosua sebenarnya menahan antikris. Kok bisa? Mari kita lihat, ada kejadian yang mirip sama. 2 Tesalonika pasal 2, ayat 7 dan ayat yang ke-8. 2 Tesalonika 2, ayat 7 dan ayat yang ke-8. Karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja. Tetapi sekarang, masih ada yang menahannya. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Saudara, banyak orang, lagi-lagi saya berkata, tidak ngerti akan hitungannya. Setan adalah pribadi yang tahu akan hitungannya. Pak, dari mana tahu? Alkitab. Satu hari Tuhan Yesus menuju ke daerah atau kampung yang bernama Gadara. Anda ingat ceritanya? Di situ ada orang yang tinggal di pekuburan dan dirasuk oleh legion. Karena kita berkata orang itu sangat berbahaya. Lalu ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, legion berteriak apa? Apa yang kau inginkan dariku, hai anak Allah? Apakah engkau akan membinasakan kami, menghukum kami sebelum waktunya? Berarti dia tahu tuh. Yang namanya timing, penetapan Tuhan itu dia ngerti. Nah, tapi lagi-lagi saya mau beritahu saudara. Namanya saja setan. Setan itu tidak pernah fair. Kalau dengan Tuhan, dia nuntut. Jangan mendahului waktunya. Tapi kalau dia sendiri, kalau bisa, dia mendahului. Namanya setan. Anda nggak bisa komplain. Nah, coba Anda perhatikan. Sampai kemudian akhir zaman ini, Alkitab berkata loh,
hanya karena ada yang menahannya. Saudara, saya percaya yang menahan pertama-tama Roh Kudus. Begitu Tuhan datang di awan-awan, rohnya akan naik. Hari itu yang menahannya tidak ada. Tetapi saya percaya Roh Kudus itu pakai umatnya untuk menahan. Dia beri perintah, tahan di sini, tahan di sini, tahan di sini. Saya itu tadinya dengerin, ayo kita tahan ini, tahan itu, bingung saya. Nahan apa? Satu hari Tuhan ngomong sama saya, ngitung nak. Setan tahu hitungannya. Kapan waktunya? Kapan selesainya? Baca di Alkitab. Tuhan ngomong ke Nak Daniel, harus ngalami 70 kali 7 dan sebagainya. Itu ada hitungannya semua. Tuhan ngomong ke Abraham, nanti setelah keempat generasi, baru keturunanmu balik ke sini. Karena sebelum itu, kedurjanaan orang Amori belum genap. Itu sudah dihitung, ada hitungannya semua. Saudara, Yosua menghentikan waktu. Dan Tuhan berkata, itu sama dengan orang-orang pilihanku yang menghentikan antikris. Antikris itu kalau enggak ditahan, sudah ribuan tahun lalu dia pengen ambil dan kuasai dunia. Tapi kalau sampai hari ini ditahan, saudara. Sebab ada orang-orang yang kata orang lain gobloknya luar biasa. Tidak ngerti hitungan dan emosi. Tapi tiap kali berteriak menahan antikris. Saudara, saya mau berkata buat saudara. Itu tugas kita. Bagian daripada generasi ini adalah. Yang pertama Tuhan mau berkata, aku akan dengar permohonanmu. Tapi yang kedua, tahan antikris. Sebab Tuhan berkata begini, nanti bahkan kapan orang Israel diselamatkan? Kalau jumlah dari bangsa-bangsa lain sudah genap. Pak, bagaimana menahannya? Pakai hukum Tuhan. Dengan kita berkata, jumlah bangsa-bangsa di luar Yahudi yang harus diselamatkan belum genap. Itu cukup untuk berkata, lu mundur. Jangan ambil alih dunia. Belum waktunya. Tapi Tuhan berkata, satu hari itu akan diambil. Saudara, sebelum zaman Nuh, ada orang yang lahir dan diberi nama Metusalah. Dan Metusalah artinya, when he died, the deluge shall come. Pada waktu dia mati nanti, air bah akan datang. Itu namanya. Dan kalau Anda baca, Anda hitung dalam kitab Kejadian, hitung. Kecuali Anda tidak tahu 15 tambah 6 berapa. Kalau Anda ngitung, persis di tahun Metusalah mati, air bah datang. Tuhan adalah Tuhan yang kerja dengan hitungan. Dengan presisi yang luar biasa. Saya berdoa, ngitung saudara. Setiap ada kesempatan Tuhan berkata, nak berdiri dan hentikan antikris. Itu akan berhenti. Saya tidak bisa ceritakan banyak. Tapi kita melakukan sebetulnya banyak hal yang tidak masuk akal. Orang berkata gila. Saudara tahu, kita pernah doa dolingin markas CIA. Iya. Bukan orang JKI sih pasti, Mahanaim. Percayalah itu merek dagang trademark mereka. Kalau kita nanti mereka sedih. Sakitnya di sini katanya, kenapa enggak mereka? Yang edan begini mesti harus mereka sih. Ya bersyukurlah Anda punya teman-teman seperti itu. Itu di Langley, saudara. Itu markas CIA. Saya pada hari yang sama sedang breakfast dengan Obama. Di hari yang sama, Mahanaim dolingi markas CIA. Dan begitu mulai jalan, matok segala macam, saudara.
Tiba-tiba, lampu nyala semua. Entah dari mana mobil security muncul. Wih, berat digerebek. Dan terus muncul wajah bloonnya. Ada apa ya? Nah, bayangin. Lolos, saudara. Kalau orang lain why? Itu dibuat pemetaan. Sebetulnya dibuat di mana chipnya maunya bagaimana. Saudara, saya bisa cerita banyak hal yang tidak masuk akal di nalar saudara. Tapi tadi pagi saya berkata, perjanjian Nuh, perjanjian pengangkatan adalah taat melakukan hal-hal untuk hal-hal yang tidak kelihatan. Yang belum kelihatan itu apa? Profetik, saudara. Dan itu butuh ketaatan dan sedikit kegilaan untuk Anda melakukan itu. Saya sampai nggak masuk akal sih. Tapi memang tugas berbeda-beda. Bagian kita ya tadi itu, breakfast with Obama. Saya tahun depan diundang lagi. Obama cinta dengan saya. Tahun ini saya nggak mau capek Makan dengan Obama itu nggak enak. Nasi ayam Semarang lebih enak. Saya beritahu Anda kalau makan dengan Obama, breakfastnya pada waktu itu, entah kanir atau apa, itu lebih mahal kita. Makanya rotinya bagel, roti bulat gini, atau sih kayak keramik ini, saudara. Serius. Keras. Saya bilang, ini watu apa roti? Terus kemudian, Anda tahu, dikasih apa itu, seperti keju yang cheese gitu ya. Terus kasih beberapa potong buah. Sudah, dan air putih. Saya bilang, ini podoai puasa Taman Eden, caranya begini. Dan rotinya kerasnya luar biasa. Dan saya ngomong dengan, saya tahun depan nggak mau Kademen di Washington, ketemunya kayak begini, enggak. Tapi kemarin ada teman saya datang lagi, dia bilang, Pak, ini tahun depan dong, please. Dan saya dijanjikan ketemu dengan ini, di kota lain, bla 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 bla. Saya bilang, saya doain lah ya, saya doain. Mungkin saya sanggup soto sendirilah, yang lain makan. Karena sangat tidak enak. Well, anyway, sebetulnya itu yang dikerjakan. Kita bisa menahan antikris. Sampai kapan? Sampai penetapan Tuhan. Karena dia selalu akan curi waktu. Dia akan curi start. Namanya iblis. Kita mesti jaga sampai pada waktu penggenapan segala sesuatunya. Tapi di hati saya terdalam, saya percaya betul. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Dan tahun ini adalah tahun yang ajaib. Ini sebuah tahun penentuan. Saya berharap semua kita alert, saudara. Nanti minggu depan lagi itu aneh. Ada hari di mana itu buat orang Yahudi adalah hari pertama kali mereka masuk tanah Kanaan. Ini merupakan minggu yang luar biasa. Dan saya beritahu itu kapan eventnya. Dan kita ada event persis tanggal itu. Saya bilang, Tuhan, Engkau mengatur semua dengan sangat sempurna. Dan ingat, hapak artinya pembalikan keadaan. Ingat, kita mesti hentikan dan kita mesti tahan akan antikris. Yang ketiga, kalau Anda membaca dalam cerita selanjutnya bagaimana Yosua mengalahkan 5 raja, salah satu yang menarik buat saya adalah raja yang dikalahkan adalah Raja Lachis. Dan kata Lachis, saudara, yang engkau berkata, aku nggak mungkin menang dengan ini. Perjanjian Yosua berkata, Anda akan menaklukkan bahkan yang tak terkalahkan sekalipun. Karena itu Tuhan membuat kita jadi lebih dari pemenang. Yang percaya katakan amin. Dan kalau itu terjadi karena iman, saudara. Makanya saya mau berkata, hari ini tulis bahkan hal-hal yang menurut nalar Anda tidak mungkin. Saya mau berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi kita yang percaya kepadanya. Yang percaya katakan amin. Nah, sekarang apa syaratnya? Saudara sekalian, ingat setiap perjanjian itu melibatkan lebih dari satu pihak. Bagian kita adalah bayar harga dari yang seharusnya kita bayar, maka bagian Tuhan akan memberikan yang Dia janjikan.
dalam kasus ini, saya menemukan dua hal. Saya berharap kita masuk di dalamnya. Yang pertama sederhana sekali. Yang namanya pengabdian. Saudara, Yosua ini adalah hamba dari Musa. Dan dia orang yang mengabdi dan pengabdiannya tidak pasif. Bahkan ketika kemudian dia mulai pelayanan, predikatnya adalah Yosua hamba Musa. Nanti kemudian di akhir hidupnya, baru dikatakan Yosua hamba Tuhan, hamba Allah. Kalau Anda mempelajari hidupnya, maka yang paling menarik adalah dia punya yang namanya penghambaan, pengabdian. Dan dia bukan abdi atau bujang yang pasif. Ya pokoknya asal gua nggak melawan aja, gua diemin aja. Enggak. Satu hari saudara, pada waktu itu 70 tua-tua dipenuhi dengan roh Tuhan. Ada dua orang yang tertinggal di kemahnya dan dipenuhi dengan roh Tuhan. Yosua berkata, Tuanku, cegah mereka. Sebab buat Yosua dia berpikir, kalau orang itu di luar apa yang Musa tetapkan, dan dia juga kepenuhan roh, dia membahayakan akan posisi Musa. Tapi Musa bukan pemimpin yang gila jabatan. Dia berkata, kenapa kamu begitu bela aku seandainya semua orang Israel kepenuhan seperti mereka. Musa mau berkata, kerjaanku lebih ringan, tahu nggak? Tapi ini adalah seorang abdi yang aktif. Dia bersama dengan 11 pengintai lain termasuk Kaleb, dikirim Musa masuk tanah perjanjian. Yang 10 teriak berkata, kau pembohong Musa. Itu tanah busuk sekali. Di tengah-tengah semua mulai heboh. Yosua dan Kaleb berdiri, dia bela tuannya. Dia berkata, tidak, kita bisa kalahkan mereka. Dan itu nyaris membuat Musa dan mereka dirajam batu oleh orang Israel. Tapi dia seorang yang sebenarnya aktif membela tuannya, punya pengabdian. Pengabdiannya ternyata bukan hanya ke manusia. Dia punya kerinduan untuk dekat juga dengan Tuhan. Satu hari Musa keluar dari kemah pertemuan ketika kemuliaan Tuhan turun. Tapi Alkitab berkata Yosua tidak ikuti Musa. Dia tetap tinggal di situ. Sebab dia mau berkata, aku juga mau mengabdi kepada Tuhan daripada Tuanku. Ini orang luar biasa. Yosua adalah seorang yang penuh dengan pengabdian. Dia tidak pasif dan diam. Tapi dia melakukan apa yang tuannya tidak bisa lakukan. Karena itu ini generasi adalah generasi yang menyelesaikan tugas besar. Yang mungkin tercecer. Dan ada hal yang belum bisa dilakukan. Kalau Anda suka sepak bola, menurut saya, Musa itu bagiannya menggiring bola dari bawah, naik ke atas. Di saat tertentu dia sadar, nafasnya sudah tidak kuat lagi. Dia oper bola persis di depan kakinya Joshua yang berdiri dekat gawang musuh. Dan tinggal dia sontek dan kemenangan buat Tuhan. Ini orang seperti itu, saudara. Dia menuntaskan apa yang tidak tuntas. Dia selesaikan apa yang tidak dapat diselesaikan. Dia lakukan apa yang tadinya orang berkata, tidak mungkin. Dia berkata, bisa. Kenapa, saudara? Pengabdian. Pengabdian. Dan tidak semua hamba-hamba Tuhan di Alkitab punya orang-orang yang seperti itu. Punya kesanggupan seperti Yosua. Itu seperti perwira-perwira Daud. Ketika di masa tuanya Daud bertempur lagi melawan raksasa dan dia hampir terbunuh. Bagaimanapun secara fisik kekuatannya sudah turun. Maka mereka berkata, Tuanku jangan perang. Kami tidak mau kamu mati. Biar kami yang melakukan bagian kami. Saudara sekalian, saya mau berkata buat saudara.
bahagia kalau Anda punya dan dikitari orang-orang seperti itu. Sebab ini makin hari makin langka. Sebagian besar orang mendekat kepada orang yang berhasil. Pada waktu orang itu berhasil, orang itu menempelkan badannya. Berharap terima keuntungan dari keberhasilan orang lain. Ketika orang itu mulai goyah, dia mulai undur. Dan dia mulai berkata, aku tidak ikut dalam urusan ini. Ini bukan tanggung jawabku, itu masalah dia. Tadi pagi saya berkata, generasi Nuh adalah generasi yang sangat penting. Pada waktu pemimpin dalam keadaan lemah, reaksi yang muncul menentukan apakah Anda akan naik ke atas atau Anda akan turun ke bawah. Generasi Nuh itu aneh sekali. Kalau Anda baca di Alkitab, selalu urutannya ada Sem, Ham, dan Yafet. Tapi pada waktu Ham berbuat kesalahan, tiba-tiba Alkitab mengatakan Ham adalah anak bungsu. Saudara, hari-hari ini, pada waktu pemimpinmu dalam titik terendah dalam hidupnya, sikapmu menentukan apakah engkau akan naik atau engkau akan turun. Ham melihat Nuh telanjang. Dia keluar dan dia tertawakan. Tapi Sem dan Yafet mengambil selimut, membentangkan kain, dan mereka memilih berjalan mundur, tidak mau melihat ketelanjangan daripada ayahnya, dan dia tutupi semuanya. Hari itu, namanya Ham dan Kanaan jatuh, kena kutuk, tapi Sem dan Yafet naik ke atas. Yosua ini persis sama, pengabdiannya seperti itu. Pada waktu Musa tidak berdaya, dia tidak pernah berontak, dia tidak pernah mengangkat dirinya sendiri. Tapi dia tetap sandang predikat di awal sebagai hamba Musa. Tapi itulah orang yang punya hak untuk berkata, ada perjanjian Yosua dalam hidupku. Perjanjian yang berkata, semua yang aku minta Tuhan dengar. Sebab tidak pernah Tuhan dengar doa seperti di zaman itu. Tapi yang kedua, kita punya otoritas menghentikan antikris. Dan dengar baik-baik, Anda punya kuasa lebih dari pemenang. Lahis artinya tak terkalahkan. Di tangan generasi ini, tengkuk lahis ditekan dan dihancurkan dengan sangat keras. Anda akan jadi sebuah generasi yang berbeda. Saudara sekalian, tapi yang kedua dengarkan baik-baik. Kalau Anda baca perang ini, yang sampai membuat ini terjadi, di mana matahari dan bulan dihentikan. Saudara tahu awalnya? Cerita ini dimulai dari sebuah kesalahan yang dibuat oleh Yosua. Tapi orang ini konsekuen. Orang ini konsekuen. Dia tidak membuat satu kesalahan, berbuah kesalahan berikutnya. Tahu di mana kesalahannya? Satu hari orang Gibeon, dia takut menghadapi orang Israel. Maka mereka menyamar jadi orang yang compang-camping pakaiannya, bawa roti sudah tinggal remah-remahnya. Dia berkata kepada Yosua, tolonglah kami, buat perjanjian dengan kami. Kami datang dari jauh, kami ingin mengabdi kepadamu, jangan binasakan kami. Alkitab berkata, Yosua tidak tanya Tuhan. Begitu melihat penampilannya menyedihkan, dia langsung berkata, yes. Seringkali kita terjebak dengan penampilan orang. Anda mengerti itu? Seringkali kita terjebak dengan apa yang orang katakan waktu orang memelas, meminta-minta, tolonglah kami, tolonglah kami. Hati kita sudah kena bem. Dan kita lupa tanya Tuhan. Dia buat sebuah covenant dengan orang Gibeon. Dan bagian dari covenantnya adalah, kalau aku diserang, tolong kami. Baru setelah semua terjadi, dia kaget. Dia ketipu. Tapi dia tidak mau bunuh. Dia pegang janjinya. Dia berkata, kamu jadi budakku, karena kamu tidak akan kami bunuh. Orang Gibeon berkata, lakukanlah. Dan mereka bahagia, mereka berkata, toh kita tidak dibunuh oleh Yosua. Saudara tahu apa yang terjadi?
Satu hari 5 raja menyerang orang-orang Gibeon. Dan dia teriak ke Yosua, tolong kami. Dan di situ dia konsekuen. Hanya kali ini dia bicara dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata, jangan takut. Tidak ada orang yang bisa bertahan berdiri di hadapanmu. Hari itu surga menikmati sebuah peperangan. Bahkan sebelum tentara Israel maju, Tuhan kirim skuadron luar biasa. Bukan bawa bom, bawa batu, saudara. Mungkin di surga malaikat juga melintengi. Karena kita berkata yang mati dilempari batu oleh Tuhan lebih banyak daripada yang dibunuh oleh pedang Yosua. Waktu dia berkata, Tuhan, aku sudah terikat covenant. Tapi sekarang aku harus bagaimana? Tuhan berkata, jangan takut, nak. Tidak ada yang tahan berdiri di hadapanmu. Saudara, dia lakukan bagiannya. Dia perang. Belum tuntas. Musuh masih banyak. Tiba-tiba dia sadar tidak cukup waktu. Dia ngadep Tuhan lagi. Dan Alkitab berkata, belum pernah sebelumnya. Dan setelah itu belum pernah lagi. Tuhan terima perintah dari manusia sampai seperti itu. Dengarkan baik-baik. Dalam kehidupan kita, Anda dan saya mungkin pernah buat kesalahan besar. One big mistake. Tapi kalau selanjutnya Anda selesaikan dengan tanya Tuhan. Ingat, Habak, pembalikan keadaan terjadi. Mungkin Anda pernah teken surat utang. Dan Anda berkata, Tuhan, aku salah. Datang ngadep Tuhan. Berkata, ini tahun pembalikan keadaan. Mungkin Anda pernah menjadi penjamin bagi orang lain. Alkitab berkata kita tidak boleh jadi penjamin bagi orang lain. Engkau selesaikan dengan tanya ke Tuhan. 2015, Habak Tuhan. Turn around. Hari pembalikan keadaan. Saudara akan dibalikkan keadaanmu. Tuhan akan berperang bersama-sama dengan saudara. Surga dengan sebuah excitement ajaib akan berkata, ayo nak, tuntaskan tahun ini. Ini tahun yang luar biasa. Tuhan sediakan semua yang terbaik bagi anak-anaknya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Siapa yang siap hidupmu dibalikkan Tuhan. Tanggal 20 kita mulai nyembah jam 5 sore. Gerhana akan dimulai jam 5 lebih 18 menit. Tuhan hanya berkata kepada saya, mulai jam 5 nak. Ucapkan terus deklarasi. Karena itu gerhana total hanya 2 menit kira-kira. Ucapkan terus deklarasi. Karena itu bukan hari kemalangan. Itu hari ke-9, hari di mana aku menghajar Firaun. Hari kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Matahari dan bulan tidak akan menyakiti kita. Tapi Tuhan yang menyertai kita akan membalikkan keadaan kita. Siapa yang diberkati Tuhan hari ini? Mari berdiri sama-sama.